من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia menjadikan untuk manusia itu kehidupannya berfase-fase. Dimulai dari fase rahim, kemudian fase dunia, kemudian yang terakhir fase alam akhirat. Dan perlu diketahui bahwasanya fase yang menentukan bagi seorang hamba yang mana dia bahagia atau tidak tergantung dia melakukan amal di dunia ini. Jika pada fase dunia ini seorang hamba melakukan amal-amal berupa kebaikan, maka kelak di akhirat dia panen berupa kebaikan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya yang mana kelak panennya di akhirat. Faman zara khairan hasada sururan. Barang siapa yang dia menanam benih berupa kebaikan, maka kelak di akhirat dia panen berupa kebaikan-kebaikan. Wa man zara syarran hasada syururan. Barang siapa yang dia justru di dunia ini dia menanam benih berupa keburukan, maka kelak di akhirat panennya berupa keburukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya kita di fase dunia ini tidak balas seperti orang yang melakukan perjalanan, orang musafir, orang yang asing, orang yang berada bukan pada tempat tinggal aslinya, yang mana suatu saat akan kembali ke tempat aslinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini orang yang asing, yang orang tinggal bukan di negerinya. Kita di dunia ini hanya sekedar musafir saja, orang yang asing, aw abirus sabil, atau orang yang melakukan perjalanan suatu saat akan kembali menuju kampung halaman yang sesungguhnya itu negeri akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan di masa dunia inilah seorang berjibaku, bersusah payah beramal, baik beramal kebaikan maupun keburukan. Mau tidak mau, manusia di dunia ini pasti capek, pasti beramal. Akan tetapi manusia ada yang capeknya itu dihargai oleh Allah masykura, dan ada juga yang lelahnya untuk maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Yang artinya, wahai manusia seluruhnya, kalian itu berlelah-lelah, berletih-letih, dan suatu saat pasti kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Siapapun orang yang pasti berjumpa dengan Rabbnya. Oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, "Kullun nasi yabbu taba'iu nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia mereka berangkat pagi-pagi, semuanya bekerja, berletih,
kemudian bersusah payah. Akan tetapi di sana ada manusia yang dengan susah payahnya, dengan jerih payahnya, dia bebas dari api neraka. Dan justru di sana ada orang-orang yang dengan kecapaiannya, dengan kelelahannya masuk neraka, yaitu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita di fase dunia ini suatu saat pasti diakhiri dengan yang namanya kematian. Mau tidak mau, setinggi apapun kedudukan seseorang, sebanyak apapun harta yang ia kumpulkan, suatu saat fase kehidupan di dunia ini pasti berakhir dengan diakhiri berupa malaikat datang mencabut nyawa dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Kemudian fase kehidupan seorang hamba setelah kematian, maka dia akan berada di alam barzah. Dan ketika di alam barzah ini manusia ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Mereka orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang ketika berada di alam kubur dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang, diperlihatkan tempat kembalinya di surga, tempat duduknya di surga, kemudian ditemani dengan amal solehnya. Kemudian ada juga orang-orang yang sebaliknya, ketika di alam kubur disempitkan kuburannya, diperlihatkan tempat kembalinya nanti di neraka, kemudian dia ditemani dengan amal buruknya. Kemudian manusia berada pada fase tersebut sampai hari kiamat ditegakkan, sampai kelak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan yang kedua kalinya. Seketika itu manusia bangkit. Dari awal Nabi Adam sampai akhir manusia akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mengerikan. Dikumpulkan pada padang mahsyar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia dibangkitkan menghadap Allah Rabb semesta alam. Dan pada saat itu keadaannya sangat mengerikan, di mana manusia dibangkitkan sebagaimana mereka dilahirkan ke dunia tidak bawa apa-apa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yuhsyarun nasu uratan ghurlan buhman. Manusia pada saat itu dibangkitkan telanjang, tidak menutup aurat, bahkan tidak dikhitan, tidak memakai sendal, tidak membawa apa-apa. Yang mereka bawa hanyalah amal ketaatan. Kemudian suasana semakin mengerikan ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil. Yang mana ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang mana keringatnya sampai mata kakinya, ada sampai lututnya, ada sampai betisnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam disebabkan dosa-dosa yang ia buat begitu banyak. Dan di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi, yang mana pada saat itu la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada satu kesusahan, kebayahan. Apakah selesai perjalanan manusia? Tidak, masih panjang. Setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk ditanyai satu persatu apa yang mereka lakukan di dunia ini. Seandainya misalkan kita saja diaudit oleh orang tertentu, oleh orang-orang yang mungkin anggap kita punya wibawa, kita di tempat kerja misalkan diaudit satu persatu, begitu menakutkan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan menanyai kita satu persatu amal yang telah kita lakukan di dunia ini? Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Dan di sana ada hamba-hamba yang Allah rahmati. Ketika Allah menghisab, Allah menanyai hamba tersebut, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu, tahu dosa ini? Kata hamba tersebut, dia tidak bisa mengelak. Na'am ya Rabb, ya aku mengetahui dosa itu dan aku mengakui. Hamba tersebut merasa dia akan binasa sengsara. Kenapa dosanya ditampakkan? Akan tetapi rahmat Allah, ketika menghisab hamba tersebut, Allah tidak menampakkan di halayak ramai. Allah tutup dengan tirainya dan dia mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yaum. Dulu di dunia aku telah tutup dosa-dosamu, pada hari ini kau dimaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di sana orang-orang ketika Allah hisab di halayak ramai, tidak ditutup.
Jadi semua orang tahu dosa yang ia lakukan di dunia ini tanpa terkecuali. Dari awal Nabi Adam sampai akhirnya tahu dosa orang-orang tersebut. Karena Allah hisab di keramaian orang. Allah sebutkan satu persatu dosanya, Allah hisab, Allah tanyai, sehingga orang tersebut malu sekali. Bayangkan, kita saja misalkan ketika berbuat dosa satu kali saja, kemudian satu kampung tahu, malu, apalagi satu desa, apalagi satu kecamatan, apalagi satu negeri, bahkan satu dunia. Dan yang namanya hisab di akhirat, yang tahu bukan satu dunia, tapi awal Nabi Adam sampai akhir manusia. Mengerikan dan memalukan. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Setelah manusia dihisab oleh Allah SWT, jalan mereka masih panjang. Di sana ada berupa pembagian buku catatan amal. Setelah mereka hisab, Allah SWT berikan buku catatan amal yang Allah tulis melalui tangan para malaikatnya. Karena di kiri dan kanan kita ada malaikat yang mencatat. La yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun ucapan yang terucap pada lisan manusia kecuali ada malaikat pencatat. Yang mana malaikat tersebut tidak zalim. Kelak catatan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pada hari kiamat ada orang-orang yang berbangga diri dengan catatannya, yaitu orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha uqra'u kitabiyya inni dhalantu anni mulaqin hisabiyya fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, artinya ketika orang-orang tersebut mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, dia mengatakan, ini kitabku, bacalah. Aku dulu di dunia yakin akan bertemu dengan Rabbku, akan dihisab. Catatan ini dulu aku yakin di dunia akan dikembalikan kepadaku, sehingga aku beramal, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, menjauhi kemaksiatan. Sehingga bacalah, silahkan bacalah, ini rapotku yang sangat baik. Maka bagi orang seperti ini, dia dalam kehidupan yang diridhoi, dia berada di surga yang sangat tinggi. Dia mendapatkan buah-buahan yang mana buah-buahan tersebut mudah untuk dipetik. Itu disebabkan amal yang ia lakukan di dunia. Dan di sana ada orang-orang yang menerima dengan buku atau buku catatannya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu fagulluhu thumma al-jahima sallu. Ya, artinya, dan ada pun orang-orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, celaka diriku. Seandainya kematian akhir dari segalanya. Dulu aku mati, kemudian tidak dibangkitkan, sudah. Kematian itu akhir dari segalanya. Seandainya aku tidak menerima buku catatanku yang penuh dengan keburukan. Dia tidak mau menerima buku catatan. Padahal itu hasil pekerjaan dia. Kenapa dia tidak mau baca, tidak mau menerima? Karena buruk semua catatannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia kelak akan menyesal. Dia akan dibelenggu. Nauzubillahi min dzalik, dan tempat kembalian neraka. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu manusia tidak selesai perkara, masih panjang. Di sana ada mizan berupa timbangan yang mana kelak manusia amalnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana orang-orang yang mana timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan ada pun orang-orang yang mana amal ketaatan, amal kebaikannya itu ringan, lebih berat amal keburukannya, maka dia tempat kembali adalah hawiyah. Tahukah apa itu hawiyah? Itu neraka yang sangat panas, yang sangat membakar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Masyaallah muslimin
rahimakumullah. Setelah manusia ditimbang buku catatan amalnya, amalan serta pemiliknya, maka mereka setelah itu akan melewati sirat. Sirat adalah disifati dalam asar yang mana lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian seorang akan melewatinya sesuai dengan kadar amal yang ia lakukan di dunia ini. Dan di bawah sirat tersebut ada neraka jahanam. Ada manusia ketika melewati sirat tersebut sebagaimana kilat, sangat cepat. Ada juga yang melewati sirat tersebut sebagaimana kuda yang sangat cepat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak sehingga dia terpolos sehingga masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dan seorang akan melewati sirat yang ada di akhirat sesuai dengan kadar dia menempuh siratal mustaqim di dunia ini. Jika dia istiqomah menempuh jalan yang lurus siratal mustaqim, maka dengan mudahnya dia akan melewati sirat yang ada di akhirat. Sebaliknya ketika seorang tidak menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus di dunia ini, maka sulit bagi dia untuk menempuh sirat yang ada kelak di akhirat. Asyaallah muslimin rahimakumullah. Perjalanan manusia apakah berhenti di situ? Tidak. Akan tapi di hadapannya ada qantarah, yaitu suatu tempat di mana orang mukmin jika ada hasad, jika ada sesuatu dalam hati mereka sesama kaum muslimin, Allah bersihkan hati mereka. Misalkan ada hasad, ada dengki, ada ketidakenakan sama kawan sama muslim, akan dibersihkan kelak di qantarah. Karena orang-orang yang masuk surga adalah mereka orang-orang yang hatinya bersih, bersih dari berbagai macam kotoran, syirik, bid'ah, hasad, dengki dan lain sebagainya, bersih hati mereka. Oleh karena ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ingat-ingatlah fase kehidupan kita yang begitu panjang. Kita di dunia ini hanyalah sebentar, hanyalah sesaat. Jangan sampai kita menjual kehidupan akhirat yang sesungguhnya, yang lama, bahkan bukan yang sekedar lama, abadi, dengan dunia yang sesaat saja. Sebagian orang menggadaikan agamanya demi dunia yang secuil, yang sedikit. Dia berani meninggalkan sholat hanya karena jutaan rupiah. Bahkan seandainya dia misalkan meninggalkan sholat demi uang 1 miliar, tidak ada artinya. Kenapa uang tersebut akan dia tinggalkan? Ada sholat yang ia kerjakan abadi, kelak sampai hari kiamat dia akan panen berupa kebaikan-kebaikannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya perhatikanlah bagaimana kita bersikap pada kehidupan di dunia ini. Karena meskipun kehidupan di dunia ini sesaat dan sebentar, akan tapi disinilah penentu bagaimana kita bahagia kelak di akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Pada hari ini kita waktunya beramal dan tidak ada yang namanya hisab, perhitungan, balasan. Adapun kelak di akhirat waktunya perhitungan dan balasan, tidak ada amalan sama sekali. Karena ketika seorang mulai masuk fase akhirat, diawali dengan kematian, pada saat itu mereka baru tersadar dan mereka ingin beramal. Ayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kata orang tersebut, wahai Rabb, kenapa tangguhkanlah sesaat ya Rabb, tangguhkan sesaat untuk apa? Untuk bisa beramal, la'alli a'mala shalihan fi ma tarak, supaya saya bisa beramal, bukan yang lain. Saya kembali ke dunia bukan kepada istri saya yang cantik, anak saja yang lucu, kedudukan saya yang tinggi, saya untuk beramal. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Orang yang kelak meninggal dunia tujuannya hanyalah satu, kembali ke dunia. Dan kita selagi masih ada di dunia, masih ada kesempatan untuk kita beramal soleh. Dan ketika beramal soleh, masyaallah muslimin rahimakumullah, jangan lihat kecil atau besar yang lakukan. Jika itu kebaikan, lakukan. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal kebaikan meskipun secuil, maka dia akan melihat balasannya, hasilnya. Begitupun barang siapa yang beramal keburukan meskipun sedikit secuil, maka kelak dia akan menerima hasilnya berupa keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام